Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Di Sini Aku Berdiri, Hidup oleh Anugerah Saja. Renungan ini terinspirasi dari atau oleh Martin Luther ya. Ayat utama kita pagi hari ini dari Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pendahuluannya begini ya, Martin Luther tidak memulai hidupnya sebagai seorang reformator ya. Ia memulai sebagai seorang manusia yang gelisah, mencari damai dengan Allah. Sebagai seorang biarawan atau monk ya, Luther berdoa dengan tekun, berpuasa, mengaku dosa berulang kali dan bahkan menyiksa tubuhnya sendiri, berharap dapat meredakan suara hati yang terus menuduhnya. Namun semakin keras ia berusaha, semakin berat beban jiwanya. Damai sejahtera tidak datang melalui disiplin rohani yang lebih keras, melainkan melalui pernyataan kebenaran bahwa keselamatan adalah pekerjaan Allah, bukan hasil usaha manusia. Beban kebenaran diri. Sebelum memahami anugerah, Luther memandang Allah hanya sebagai hakim yang kudus dan menuntut kesempurnaannya. Ia takut kepada Allah, bukan mengasihinya. Banyak orang Kristen hari ini masih hidup dalam beban yang sama. Kita mengenal Kristus secara doktrin, tetapi hati kita masih berusaha membayar kasih karunia. Luther kemudian menulis bahwa ia pernah membenci istilah kebenaran Allah, karena ia mengira itu berarti standar Allah yang sempurna yang menghukum orang berdosa. Namun, ketika ia menyelidiki kitab suci lebih dalam, ia menemukan bahwa kebenaran Allah bukanlah tuntutan, melainkan pemberian. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pembenaran oleh iman saja. Kebenaran inilah pembenaran oleh iman saja, sola fide, yang menjadi jantung reformasi. Dibenarkan berarti dinyatakan benar di hadapan Allah, bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Luther menggambarkan iman sebagai tangan kosong yang menerima Kristus. Iman tidak menyelamatkan karena kuat, tetapi karena objeknya, Yesus Kristus. Di kayu salib dosa kita diletakkan atas Kristus dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Kebenaran ini merendahkan orang yang sombong dan menghibur orang yang hancur. Firman yang memerdekakan. Pilar lain dalam kehidupan Luther adalah kitab suci saja, sola scriptura. Ketika ia berdiri di hadapan kaisar dan para pemimpin gereja dalam sidang Worms, Luther dengan berani berkata, "Hati nuraniku terikat kepada firman Allah. Disinilah aku berdiri, aku tidak dapat berbuat lain." Bagi Luther, firman Allah adalah otoritas tertinggi. Tradisi, pendapat manusia, bahkan otoritas keagamaan harus tunduk kepada kitab suci. Ketika orang percaya menjauh dari firman, iman menjadi lemah. Tetapi ketika firman menjadi pusat kehidupan, iman dikuatkan dan hati dimurnikan. Hidup Kristen, pergumulan dan anugerah. Luther tidak pernah mengajarkan bahwa iman menghilangkan pergumulan. Ia sangat memahami peperangan antara daging dan roh. Hidup Kristen bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan diri, melainkan ketergantungan yang terus-menerus kepada Kristus. Luther terkenal dengan ungkapannya, simul justus et peccator. Orang percaya adalah orang benar dan orang berdosa sekaligus. Kita sepenuhnya dibenarkan di hadapan Allah, namun masih dalam proses pengudusan. Kita jatuh, tetapi kita tidak ditolak. Kita lemah, tetapi kita tidak ditinggalkan. Salib sebagai pusat kehidupan. Bagi Luther, teologi sejati adalah teologi salib, bukan teologi kemuliaan manusia. Salib menyingkapkan ketidakberdayaan manusia dan kemahakuasaan kasih karunia Allah. Di salib, Allah tidak menunggu manusia naik kepadanya. Allah turun kepada manusia. Wow. Setiap kali kita tergoda untuk bermegah dalam kebaikan kita sendiri, salib mengingatkan kita bahwa keselamatan kita dibayar dengan darah anak Allah. Aplikasi pribadinya apa teman-teman? Berhentilah berusaha mendapatkan apa yang telah Allah berikan secara cuma-cuma. Biarkan firman Allah menjadi dasar iman, bukan perasaan atau pengalaman.
Ketika rasa bersalah datang, pandanglah salib Kristus, bukan dirimu sendiri. Hidupilah iman dengan syukur, bukan dengan ketakutan. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan yang penuh anugerah, kami mengakui bahwa kami sering berusaha memperoleh apa yang Engkau beri dengan cuma-cuma. Ajar kami untuk bersandar sepenuhnya pada karya Kristus, bukan pada usaha kami sendiri. Ikat hati kami kepada firman-Mu dan teguhkan iman kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup ya, Martin Luther dapat berdiri teguh di hadapan dunia karena ia berdiri di atas firman Allah. Kiranya kita juga berdiri teguh, bukan atas perbuatan kita, tetapi atas anugerah saja, oleh iman saja, di dalam Kristus saja. Okay guys, have a good Monday, bless you, and see you again tomorrow. Bye-bye.